Halo teman genjot-genjot, kembali lagi bersama konten saya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Trust. Film ini menceritakan seorang gadis yang berumur 14 tahun yang diperkosa dan dibodoh-bodohi oleh penjahat kelamin. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan dengan segerombolan keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anggota keluarganya yang bernama Annie. Lalu, setelah perayaan selesai, Annie pun ternyata punya kenalan cowok di sosial media yang sudah dekat dengannya dan selalu berchattingan dengannya di setiap hari. Dan ayahnya bernama Will datang menghampirinya untuk mengobrol dengannya. Merasa anaknya baik-baik saja, dia pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Annie pun menjalani hari-harinya dengan biasa. Dan seperti biasa juga dia selalu berchatting dengan pacar internetnya itu. Malam hari pun tiba. Annie bilang kalau dia ingin mengirimkan foto ke pacar internetnya itu yang bernama Charlie. Dia pun memperkenalkan Charlie bahwa Charlie adalah orang yang baik dan pintar. Dan dia juga seumuran dengan Annie. Mendengar perkataan itu, keluarga kecil itu pun hanya senyum-senyum melihat tingkah laku si Annie. Keesokan harinya, Annie pun telah pulang dari sekolah dan memiliki kabar yang sangat baik. Dia telah diterima menjadi tim utama klub bola full di sekolahnya. Dia pun berburu-buru menghubungi si Charlie. Lalu pas dikabarin, ternyata si Charlie bilang sesuatu bahwa ia ternyata berumur 20 tahun dan sedang berkuliah. Annie pun kaget dan hanya terdiam. Dan si Annie membalas chatnya yaitu dia akan tetap menerimanya si Charlie walaupun berumur 20 tahun. Si Charlie pun mengirimkan foto-fotonya yang membuat Annie pun tersenyum. Hari-hari pun dijalani dengan sangat baik saja. Di suatu malam, Annie dan Charlie pun chattingan. Charlie bilang lagi bahwa dirinya adalah seorang pria yang sudah lulus kuliah. Dia berumur 25 tahun. Annie pun sangat kaget dan tidak percaya. Dia pun langsung menelpon Charlie. Charlie pun mengirimkan fotonya yang berumur 25 tahun. Dan si Annie hanya bisa menutup matanya itu. 25 tahun, jangkrik. Keesokan harinya, Annie ketemuan sama Charlie di mall. Annie ke mall sendirian dan menunggu si Charlie. Lalu, tak lama kemudian datanglah si Charlie ini. Annie pun hanya terdiam dan kaget. Ternyata si Charlie jauh lebih tua dari umur 25 tahun. Jangkrik. Annie pun menangis dan bilang kalau kenapa kamu selalu bohong pada saya. Charlie pun menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan Amy dengan serius dan bilang bahwa Annie belum cukup umur untuk mengetahui semua ini. Lalu Charlie juga ketakutan untuk jujur tentang semua ini. Lalu dan tak disangka-sangka salah satu teman sekolah Amy melihat Amy dengan seorang pria tua sedang berjalan. Mereka pun akhirnya minum dan kencan seperti biasa. Charlie masih tetap merayunya agar Amy tenang. Lalu si Annie pun ikut sama Charlie menggunakan mobilnya dan pergi ke suatu hotel. Dan Annie pun disuruh untuk menggunakan bikini. Jangkrik. Genjot. Lalu dengan pengalaman yang didapatkan, Charlie pun merayunya dan mengusap-usap tubuhnya. Dan tanpa sepengetahuan Annie, ternyata si Charlie memasang sebuah kamera dan si Charlie pun langsung menyetujui si Annie. Singkat kata singkat cerita, Annie pun hanya diam pada saat makan malam. Dia terus menghubungi si Charlie, tetapi Charlie pun tidak ada balasannya. Motor jangkrik. Dan bahkan si Annie ini tetap terus berpikir tentang si Charlie. Di sekolah dia pun menelpon tanpa hentinya. Bahkan Annie sendiri sampai meneteskan air matanya. Temannya kemarin yang melihat si Amy bertanya ke si Amy. Ia pun kaget dan menyuruh Annie untuk meninggalkannya. Dan saat sedang belajar di kelas, salah satu guru memanggilnya dan dia dibawa ke ruangannya. Seperti yang ia tahu, ternyata temannya lah yang memberitahu soal hubungan si Annie dengan si pria tua tersebut. Akhirnya si Annie pun dibawa oleh polisi. Di situ pula banyak murid yang melihat, bahkan ada orang yang memvideokannya. Di lain sisi, ayahnya Will yang sedang bekerja dikabari perihal tentang anaknya. Ia pun lalu bergegas ke tempat bertemu istrinya. Di sana Annie sedang melakukan beberapa tes untuk menjadikannya bukti kuat bahwa ia benar-benar menjadi korban pelecehan. Lalu Annie pun menemui kedua orang tuanya bersama penasehat rumah sakit dan kedua orang tuanya pun menenangkannya. Lalu datanglah agen FBI untuk menangani kasus tersebut. Singkat cerita, di rumah si Annie, agen itu pun berusaha melacak dan menemukan si Charlie. Lalu Annie pun diminta untuk mengechat si Charlie. Kebetulan Charlie membalasnya, lalu si Charlie juga menelpon si Annie. Agen itu pun langsung siap untuk merekam suaranya.
Si Eni pun mengangkat teleponnya, lalu si Charlie pun menanyakan keberadaan orang tua si Eni. Dia pun menjawab kalau orang tua sedang tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba telepon ibunya berdering dan si Charlie pun langsung menutup teleponnya. FBI itu pun langsung kehilangan jejak si Charlie lagi. Jangkrik. Singkat cerita, si FBI itu pun mengobrol dengan Will. Dia menjelaskan bahwa si Charlie ini benar-benar berbahaya. Lalu Will benar-benar nafsu ingin membunuh si Charlie. Agen FBI itu pun melarangnya dan meminta untuk menyerahkan kasus ini kepadanya. Keesokan harinya, Will benar-benar memikirkan anaknya yang telah diperkosa. Dia benar-benar depresi karena membayangkan terus-menerus tentang hal tersebut. Lalu si Eni pun mengunjungi penasihat rumah sakit untuk curhat bersama penasihat itu. Bahkan sebenarnya dia benar-benar mencintai si Charlie. Ia pun merasakan bahwa Charlie juga mencintainya. Di tempat lain, si agen FBI menelpon Will. Dia bilang bahwa si Charlie benar-benar penjahat profesional. Bahkan ia juga jauh-jauh hari untuk merencanakan kejahatan ini. Setelah pulang, Will memberitahukan beberapa foto-foto orang-orang melanggar seks nasional kepada Amy untuk mencari wajah pelaku si Charlie. Dan sambil marah-marah tidak jelas, Amy pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya tersebut. Singkat cerita, Amy pun mengunjungi penasihat rumah sakit untuk curhat lagi. Dia berkata bahwa dirinya merasa tidak bersalah dan merasa ayahnya selalu menyalahkan dirinya karena melakukan seperti itu dengan Charlie. Di tempat lain, agen FBI membicarakan tentang kasus ini dengan Will. Dia berkata bahwa dia telah menyalin chat Eni dengan Charlie. Dan agen FBI melarang Will untuk membuka tas tersebut. Karena penasaran, Will pun mengambil tas yang isinya buku-buku itu ke rumah. Setelah sampai di rumah, Will pun memberitahukan istrinya perihal buku tersebut. Dan ya, mereka pun langsung marah-marah dan melemparkan buku itu. Karena isi buku itu berbau seksual semua. Jangkrik. Dan saking emosinya, si Will pun sampai-sampai ingin membunuh si Charlie. Untuk mengurangi masa jenuhnya, dia pun langsung pergi ke satu tempat. Keesokan harinya, Eni pun mulai bersekolah lagi. Teman yang melaporkannya meminta maaf padanya. Eni pun langsung ngejangkrik temannya itu karena ia telah menghancurkan keluarganya tersebut. Malam harinya, Will mengunjungi Eni ke kamarnya dan lagi-lagi menanyai perihal Charlie. Will langsung belak-belakan bahwa Eni telah berbohong kepadanya. Eni pun langsung membantah semua kata-kata ayahnya bahwa si Charlie benar-benar mencintainya dan saat di hotel juga Charlie tidak memperkosanya. Jangkrik. Mereka pun ribut adu mulut. Will pun diusir pergi dari kamarnya. Keesokan harinya, Will pun mengunjungi penasihat rumah sakit dan membicarakan hal mengenai Eni. Dia pun telah curhat karena selalu membayangkan anaknya diperkosa sama si Charlie bangsat itu. Dan dia pun mengeluarkan semua unek-unek dari rasa ingin membunuh si Charlie kepada penasihat itu. Dan sambil berkaca-kaca. Singkat cerita, si Will pun berada di suatu rumah. Dia pun memukul-mukul pemilik rumah itu dan menembak mati orang tersebut. Dan lalu ternyata itu cuma lamunan si Will aja di toko senjata. Will pun benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan Eni seperti itu. Singkat cerita, agen memberitahu hal lain bahwa si Charlie juga telah memperkosa wanita lain. Beberapa foto pun ditujukan dan lebih parahnya lagi, sampai-sampai ada gadis yang berusia 12 tahun yang dia perkosa. Jangkrik. Layacu. Eni pun langsung pergi kabur. Will menyimpulkan bahwa FBI berarti sudah mencari si Charlie sebelum kasus Eni berada. Will pun langsung menutup matanya. Si Eni kabur ke tempat penasehat rumah sakit lagi. Dia pun langsung berbicara mengenai wanita lain yang digenjot si Charlie. Ia pun langsung menangis dan dia pun baru paham sekarang bahwa ia benar-benar diperkosa oleh si Charlie. Malamnya, Will dan istrinya adu mulut lagi. Si ibu pengen lebih baik memperhatikan si Eni ke depannya. Sedangkan Will berpikir bahwa membalas rasa kesalnya dengan membunuh si Charlie adalah hal terbaik. Singkat kata singkat cerita, Eni pun bertanding full di sekolah lagi. Will dan keluarganya menonton. Saat lagi enak-enaknya menonton, Will melihat seorang yang mirip dengan Charlie dan pernah ia lihat di daftar orang-orang yang melanggar peraturan seks nasional. Ia pun langsung mendatangi dan memukul dengan penuh kesal. Ternyata pria tersebut bukanlah si Charlie. Pria itu pun langsung memaafkan karena tahu jika hal tersebut hanyalah kesalahpahaman saja. Pulangnya si Eni ke rumah langsung memarahi ayahnya karena telah membuat malu di sekolah. Keesokan harinya, temannya pun memberitahukan dirinya soal dirinya yang ada di internet. Dia pun langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun langsung kaget setelah mengetahui ternyata dia itu adalah sebuah gambaran porno yang diedit menjadi kepala si Eni. Eni pun langsung pulang ke rumah dan depresi karena hal itu. Dia pun langsung menelan banyak pil. Will ditelepon istrinya soal Eni yang kabur dari sekolah. Dia pun langsung mencari Eni di kamar mandi dan langsung mendobraknya. Eni pun muntah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Paginya, Eni pun menemui Will sedang duduk santai sendirian sambil ngelamun.
Bill pun bercerita sambil menangis dan si Bill pun meminta maaf kepada si Annie karena telah berlebihan dengan apa yang dilakukannya. Annie pun langsung memeluk ayahnya tersebut. Film ini diakhiri dengan seorang pria yang sedang memvideokan keluarga kecilnya. Ternyata pria tersebut adalah Cherry dengan nama asli Weston. Dia pun bertemu dengan salah satu muridnya yang ternyata si Weston ini adalah guru fisika, dan mereka pun bersenang-senang dan film pun habis. Jangkrik.